Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dahalia, mahasiswi Universitas Primagra semester 3. Adanya video ini adalah salah satu tugas komunikasi bisnis diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Sutiadi SEMM. Saya mulai saja. Yang pertama ada pengertian budaya. Budaya adalah keseluruhan sistem nilai, kepercayaan, norma, dan perilaku yang dimiliki dan diikuti oleh suatu masyarakat atau kelompok sosial. Budaya mencakupi berbagai aspek seperti: yang pertama, bahasa. Bahasa adalah berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, tradisi. Tradisi adalah kebiasaan ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang ketiga, nilai. Nilai adalah prinsip-prinsip yang dianggap penting dan menjadi pedoman perilaku. Yang keempat, norma. Aturan-aturan yang mengatur perilaku dan interaksi sosial. Yang kelima, seni. Seni adalah ekspresi kreatif melalui musik, tarian, lukisan, dan lainnya. Yang keenam ada teknologi. Alat-alat yang metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketujuh ada agama, kepercayaan, dan praktik spiritual yang diikuti oleh suatu masyarakat. Budaya berperan penting dalam bentuk perilaku individu serta mengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Selanjutnya ada komunikasi antar budaya. Adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan makna antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi antar budaya melibatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya, nilai, dan norma yang berbeda antara kelompok-kelompok yang berkomunikasi. Tujuan komunikasi antar budaya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan perbedaan budaya, meningkatkan kemampuan komunikasi efektif dengan orang-orang dari latar. Lalu ada komunikasi antar budaya melibatkan beberapa aspek seperti bahasa, memahami perbedaan bahasa dan dialog yang digunakan. Lalu ada nonverbal, yaitu memahami perbedaan dalam komunikasi nonverbal seperti gestur, postur, dan kontak mata. Lalu ada komunikasi antar budaya penting untuk menghormati perbedaan budaya. Lalu ada merepati dan memahami perspektif orang lain. Selanjutnya ada alasan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Alasan utama meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan perbedaan budaya. Lalu meningkatkan kemampuan berkomunikasi efektif dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Mengurangi kesalahpahaman dan konflik yang timbul dari perbedaan budaya. Manfaatnya meningkatkan kesuksesan bisnis dalam ekonomi di pasar global. Lalu meningkatkan kemampuan berkomunikasi efek dalam pendidikan, diplomasi, dan hubungan internasional. Seterusnya meningkatkan kualitas hidup dengan memperluas perspektif dan memperdalam pemahaman tentang dunia. Selanjutnya ada hambatan komunikasi antara budaya. Hambatan komunikasi antar budaya yaitu ada bahasa yang perbedaan bahasa dan dialek. Lalu ada budaya yang berbeda nilai, norma, dan kebiasaan. Setelah itu ada nonverbal, yaitu perbedaan dalam komunikasi nonverbal atau gestur, postur, kontak mata. Setelah itu ada stereotip, yaitu ringkasan dan stereotip
tentang budaya lain. Ada kesadaran budaya, kurangnya kesadaran akan perbedaan budaya, perbedaan konteks, perbedaan dalam konteks budaya, sejarah, dan politik. Setelah itu ada tekanan emosi, perbedaan dalam ekspresi emosi dan mengelola konflik. Lalu yang kedua ada etika komunikasi melalui teknologi, yaitu privasi, menghormati privasi orang lain dan tidak membagikan informasi pribadi tanpa izin. Setelah itu ada kebenaran, berkomunikasi dengan jujur dan tidak memperluaskan informasi palsu. Ada aspek menghormati pendapat dan perasaan orang lain, bahkan jika tidak sependapat. Setelah itu ada kesopanan, berkomunikasi dengan sopan dan tidak menggunakan bahasa kasar atau ofensif. Ada tanggung jawab, yang bertanggung jawab atas apa yang dikomunikasikan dan tidak menyalahkan orang lain. Lalu ada kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi yang diterima dan tidak membagikan tanpa izin. Dan ada penggunaan yang bijak, menggunakan teknologi dengan bijak dan tidak menggunakannya untuk tujuan yang tidak etis. Saya lanjut, ada peran teknologi informasi melalui internet dalam komunikasi bisnis. Ada komunikasi cepat dan efektif, memungkinkan komunikasi cepat dan efektif dengan klien, mitra, dan tim. Ada pengiriman informasi, memungkinkan pengiriman informasi secara cepat dan akurat melalui email, chatting, dan konfirmasi video. Ada pemasaran dan promosi, memungkinkan pemasaran dan promosi produk atau jasa melalui media sosial, iklan online, dan situs web. Ada pengembangan jaringan, memungkinkan pengembangan jaringan bisnis melalui media sosial, forum online, dan grup diskusi. Ada peningkatan produktif, ada peningkatan produktivitas, memungkinkan peningkatan produktivitas dengan menggunakan aplikasi dan alat online untuk mengelola tugas dan proyek. Lalu ada penghambatan biaya, memungkinkan penghambatan biaya dengan mengurangi kebutuhan akan perjalanan bisnis, komunikasi online, dan penggunaan kertas. Setelah itu ada peningkatan keamanan, memungkinkan peningkatan keamanan dan penggunaan teknologi enkripsi dan autentikasi untuk melindungi informasi bisnis. Selanjutnya ada pusat bisnis. Definisi pusat bisnis adalah fasilitas yang menyediakan ruang kerja, infrastruktur, dan layanan pendukung untuk memfasilitasi kegiatan bisnis. Antara lain fasilitas yaitu ruang kantor, ruang rapat, fasilitas komunikasi, layanan administrasi interaktif, dan fasilitas pendukung. Lalu ada lokasi antara lain pusat kota, pusat industri, pusat kawasan komersial, bandara, dan pelabuhan. Seterusnya ada manfaat, yaitu menghemat biaya operasional, meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan bisnis, meningkatkan citra perusahaan, memudahkan akses ke fasilitas dan layanan pendukung. Selanjutnya ada pembagian surat. Pembagian surat antara lain surat pribadi, surat yang tertulis untuk kepentingan pribadi seperti surat kepada keluarga atau teman. Lalu ada surat bisnis, surat yang ditulis untuk kepentingan bisnis seperti surat penawaran, surat pesanan, atau surat laporan. Terus ada surat resmi, surat yang ditulis untuk kepentingan
kepentingan resmi seperti surat dari pemerintah atau lembaga resmi. Selanjutnya ada surat niaga, surat yang ditulis untuk kepentingan perdagangan seperti surat penawaran, surat pesanan, atau surat faktur. Selanjutnya ada jenis-jenis surat lainnya seperti surat undangan, surat penghargaan, surat permohonan, dan surat pemberitahuan. Selanjutnya ada tujuan surat bisnis. Tujuan surat bisnis antara lain membuat penawaran, menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan potensial. Lalu ada membuat pesanan, mengirimkan pesanan kepada supplier atau penjual. Lalu ada pengiriman laporan, mengirimkan laporan tentang kemajuan proyek atau kegiatan bisnis. Mengirimkan informasi tentang produk, jasa, atau promosi kepada pelanggan. Lalu ada membangun hubungan dengan pelanggan, supplier, atau mitra bisnis. Lalu ada mengatasi masalah atau keluhan pelanggan. Lalu ada mengirimkan penawaran harga, pengiriman penawaran harga kepada pelanggan potensial. Dan ada juga mengirimkan informasi tentang pesanan, pembayaran, atau kegiatan bisnis lainnya. Lanjut, di sini juga ada bentuk surat bisnis. Bentuk surat bisnis di antara lain ada surat formal, yaitu surat yang ditulis dengan bahasa formal dan sopan. Biasanya digunakan untuk komunikasi dengan pelanggan, supplier, atau mitra bisnis. Lalu ada surat semi formal. Surat yang ditulis dengan bahasa yang tidak formal tetapi masih sopan dan profesional. Dan ada juga surat informasi. Dan ada juga surat informal, surat yang tertulis dengan bahasa yang santai dan tidak formal, biasanya digunakan untuk komunikasi dengan rekan kerja atau teman bisnis. Selanjutnya ada juga bagian-bagian surat bisnis, yaitu KIP. Selanjutnya di sini juga ada bagian-bagian bisnis, yaitu kop surat, bagian atas surat yang berisi informasi tentang perusahaan atau pengiriman surat. Dan ada tanggal surat dikirim, lalu ada alamat tujuan, alamat menerima surat, lalu ada salam pembuka, salam yang digunakan untuk memulai surat. Isi surat bagian utama, surat yang berisi informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Lalu ada penutup, bagian akhir surat yang berisi salam penutup dan tanda tangan pengirim. Dan ada juga lampiran, dokumen atau file yang dilampirkan dengan surat. Selanjutnya ada pengertian macam-macam dan fungsi proposal. Pengerti proposal adalah dokumen yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu proyek, kegiatan, atau bisnis. Proposal biasanya disusun untuk persetujuan dokumen atau perdanaan dari pihak lain. Lalu ada macam-macam proposal. Proposal penelitian. Proposal untuk melakukan penelitian ilmiah. Lalu ada proposal bisnis. Proposal untuk melalui atau mengembangkan bisnis. Lalu ada proposal proyek, proposal untuk melakukan proyek konstruksi, teknologi, atau lainnya.
Lalu ada proposal kegiatan, proposal untuk melakukan kegiatan sosial, budaya, atau lainnya. Proposal perdanaan, proposal untuk memperoleh pendanaan dari investor atau lembaga keuangan. Selanjutnya ada fungsi proposal. Komunikasi rencana, proposal fungsi sebagai alat komunikasi untuk komunikasi rencana atau usulan kepada pihak lain. Lalu ada pengujian permohonan, proposal berfungsi sebagai alat pengujian permohonan persetujuan, dukungan atau perdanaan. Pengidentifikasi kebutuhan, proposal berfungsi sebagai alat mengidentifikasikan kebutuhan dan tujuan proyek atau kegiatan. Lalu ada pengembangan rencana, proposal berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan rencana atau lebih rinci dan terperinci. Dan ada juga mengukur kelayakan, proposal berfungsi sebagai alat untuk mengukur kelayakan proyek atau kegiatan. Selanjutnya ada struktur proposal. Di antara lain halaman judul, berisi judul proposal, nama penulis dan tanggal. Lalu ada abstrak yang berisi ringkasan singkat tentang proposal. Lalu ada pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup proyek atau kegiatan. Lalu ada tujuan pustaka yang berisi tujuan tentang teori dan konsep yang relevan dengan proyek atau kegiatan. Lalu ada metode yang berisi metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan proyek atau kegiatan. Lalu ada rencana anggaran yang berisi rencana anggaran yang jelas dan realistis. Lalu ada kesimpulan yang berisi kesimpulan tentang proposal dan rencana tindak lanjut. Dan lalu ada lampiran yang berisi dokumen-dokumen yang relevan dan proposal yang seperti curculum vitae, referensi, dan lainnya. Selanjutnya ada efektivitas dan struktur proposal. Efektivitas proposal di antara lain harus jelas dan singkat. Proposal harus jelas dan singkat dalam menyampaikan tujuan dan rincian. Lalu ada struktur. Struktur proposal harus dengan baik untuk memudahkan pembaca memahami isi proposal. Lalu ada mengandung data yang akurat. Proposal harus mengandung data yang akurat dan terkini yang mendukung rencana. Lalu ada penyampaikan manfaat. Proposal harus menyampaikan manfaat yang jelas dan spesifik dari proyek atau kegiatan. Lalu ada pengguna rencana anggaran. Proposal harus mengandung rencana anggaran yang jelas dan realistis. Selanjutnya yang kelima, fungsi laporan. Fungsi laporan memberikan informasi. Laporan memberikan informasi tentang suatu kegiatan, proyek, atau kejadian. Lalu ada mengevaluasi hasil. Laporan mengevaluasi hasil kegiatan atau proyek. Lalu ada mengidentifikasi masalah. Laporan mengidentifikasi masalah dan solusi. Lalu ada membuat keputusan. Laporan membantu membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Mengukur kinerja.
Laporan mengukur kinerja dan memajukan suatu proyek atau kegiatan. Selanjutnya ada mengembangkan strategi. Laporan membantu mengembangkan strategi dan rencana untuk masa depan. Dan ada juga meningkatkan akuntabilitas. Laporan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada pedoman membuat laporan yang baik. Di antara lain persiapan. Tentukan tujuan dan sasaran laporan. Kumpulkan data dan informasi. Buat rangka laporan. Lalu ada struktur laporan. Di antara lain judul laporan, pendahuluan, isi laporan, kesimpulan, dan saran rekomendasi. Lalu ada penulisan laporan. Antara lain gunakan bahasa yang jelas dan singkat, menghindari kesalahan penulisan, berikan contoh atau ilustrasi. Lalu ada pengajian laporan. Gunakan font dan ukuran font yang sesuai. Berikan judul dan subjek. Gunakan tombol, grafik, dan diagram. Dan lalu ada penutup. Periksa kembali laporan. Pastikan laporan sudah lengkap. Lalu ada memberikan tanggal dan tanda tangan. Selanjutnya ada pengelolaan laporan bisnis. Berdasarkan waktu, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Berdasarkan fungsi, laporan keuangan, laporan operasional, laporan pemasaran, dan laporan sumber daya manusia. Lalu ada berdasarkan tujuan, laporan analitis, laporan deskriptif, laporan prediktif, laporan evaluatif. Selanjutnya ada sistematika laporan, yaitu sampul, judul laporan, nama penulis, tanggal. Lalu ada kata pengantar, ucapan terima kasih, latar belakang, dan tujuan laporan. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Lalu ada pendahuluan, latar belakang, tujuan laporan, ruang lingkup, isi laporan. Ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tujuan pustaka, bab 3 ada metode penelitian, bab 4 ada hasil penelitian, bab 5 ada pembahasan. Lalu ada kesimpulan, rangkasan hasil, kesimpulan, saran, yaitu saran untuk perbaikan, saran untuk penelitian tujuan. Lalu ada daftar pustaka, daftar sumber yang digunakan, lampiran dokumen pendukung data penelitian, foto atau gambar. Yang keenam, ada teknologi dalam komunikasi bisnis. Ada teknologi komunikasi, antara lain telepon, komunikasi suara secara langsung. Lalu ada email yang komunikasi tertulis melalui internet. Lalu ada video, konferensi, komunikasi visual, dan surat secara langsung. Lalu ada teknologi informasi, antara lain situs web, yaitu platform untuk mempromosikan produk atau jasa. Lalu ada media sosial, platform untuk menginteraksi dengan pelanggan. Lalu ada aplikasi mobile, platform untuk memfasilitasi transaksi bisnis. Teknologi kolaborasi, yaitu antara lain ada software kolaborasi, alat untuk berbagai dokumen dan proyek. Selanjutnya ada
platform untuk kolaborasi, yaitu alat untuk berbagai informasi dan berkolaborasi. Lalu ada alat manajemen proyek, alat untuk mengelola proyek dan tim. Lalu ada teknologi keamanan, enkripsi, alat untuk melindungi data. Lalu ada firewall, alat untuk melindungi jaringan. Lalu ada antivirus, yaitu alat untuk melindungi dari serangan virus. Berikutnya ada teknologi dalam komunikasi bisnis tertulis, yaitu teknologi komunikasi tertulis, yaitu email, komunikasi tertulis melalui internet. Lalu ada sistem pengiriman pesan seperti SMS, WhatsApp, dan Telegram. Lalu ada sistem web, platform untuk mempromosikan produk atau jasa. Lalu ada teknologi dokumen, yaitu Microsoft Office, perangkat lunak untuk membuat dokumen. Lalu ada Google Docs, perangkat lunak untuk membuat dokumen secara online. Lalu ada PDF, format file untuk membagikan dokumen. Selanjutnya ada teknologi keamanan, enkripsi, alat untuk melindungi data. Lalu ada data signature, alat untuk memverifikasikan hasilan dokumen. Lalu ada firewall, alat untuk melindungi jaringan. Selanjutnya ada teknologi dalam komunikasi lisan. Teknologi komunikasi lisan yaitu antara lain telepon, yaitu komunikasi suara secara langsung. Lalu ada video konferensi, yaitu komunikasi visual dan suara secara langsung. Lalu ada konferensi telepon, yaitu komunikasi suara secara langsung dengan banyak orang. Lalu ada teknologi jaringan, jaringan telepon, jaringan untuk komunikasi suara, jaringan internet, jaringan untuk komunikasi data dan suara, jaringan wifi, jaringan untuk komunikasi data dan suara secara kabel. Lalu ada teknologi peralatan seperti handphone, perangkat untuk komunikasi suara dan data. Ada handset, perangkat untuk komunikasi suara secara hands-free. Lalu ada speakerphone, perangkat untuk komunikasi suara secara hands-free. Selanjutnya ada pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Manfaatnya meningkatkan efisiensi komunikasi, lalu ada meningkatkan kecepatan komunikasi, lalu ada meningkatkan jangkauan komunikasi, dan meningkatkan fleksibilitas komunikasi. Dan ada kekurangannya, yaitu mengurangi interaksi tatap muka, lalu meningkatkan resiko kesalahpahaman, lalu ada meningkatkan resiko keamanan data, lalu ada meningkatkan ketergantungan pada teknologi. Selanjutnya ada perubahan perilaku, perubahan secara berkomunikasi, perubahan secara berinteraksi, lalu ada perubahan secara memperoleh informasi, dan perubahan secara membangun hubungan.